Kita tahu ya Febrian, bagaimana komitmen dari Jakarta menuju kota global 500 tahun depan adalah dengan membenahi persoalan lingkungan, salah satunya terkait sampah. Dan Febrian, ada yang menarik nih kalau berbicara mengenai pengolahan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Kenapa jadi menarik? Karena ini menggunakan teknologi mesin pirolisis. Sampah plastik ini tidak bernilai jual dikonversi menjadi bahan bakar minyak. Jadi kalau misalnya yang plastik nggak ada gunanya, ini bisa dikonversi jadi nilai jual loh, Valeria. Bahkan teknologi mesin pirolisis ini juga bisa menekan volume sampah di Indonesia. Nah, lantas bagaimana ya kira-kira proses pengolahan sampah hingga menjadi bahan bakar minyak tersebut? Kita simak liputan jurnalis Metro TV ada Rifda Mutia dan juru kamera Agus Taufik dalam segmen Cerita Pagi. Berawal dari keprihatinan melihat banyaknya tumpukan sampah dan bau yang menyengat, warga RW 9 Kelurahan Jatisari Kota Bekasi berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak. Lokasi bekas TPS liar di RW 9 Jatisari Kota Bekasi disulap menjadi kawasan ramah lingkungan. Kawasan yang dulunya kumuh dan penuh tumpukan sampah kini menjadi pusat pengelolaan sampah independen hingga dapat menghasilkan produk berupa bahan bakar minyak. Pembuatan bahan bakar minyak ini dimulai dari pengumpulan sampah dari mitra pemulung yang ditampung dan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Di sini, sampah organik akan diubah jadi bubur sampah untuk pembentukan gas metan. Sedangkan sampah anorganik dikumpulkan dan dikelola menjadi bahan baku utama pembuatan BBM. Sampah yang bisa diolah menjadi BBM, yang pertama adalah poliester sama polipropilen. PP dan PE, kemudian juga bisa styrofoam. Untuk botol plastik dan yang lainnya bisa, tetapi hasilnya kurang bagus. Standarnya plastik harus bersih dari kotoran-kotoran sehingga hasil yang diperoleh adalah bersih juga tanpa ada kotoran dari sampah plastik tersebut. Nah, untuk prosesnya, sampah plastik itu kita bisa lakukan pressing atau ditumpuk, kita ikat supaya jumlahnya menjadi kecil sehingga memudahkan untuk memasukkan ke dalam mesin pirolisisnya. Nah, sampah plastik yang sudah dimasukkan ke dalam mesin pirolisis itu sebelumnya kita timbang supaya kita tahu jumlah sampah yang masuk dan jumlah target BBM yang kita akan peroleh. Untuk proses pirolisis ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih antara 6-7 jam untuk memproses 20 kg plastik. Dari waktu yang 6-7 jam, kita mulai pembakaran. Nah, pada jam kedua sampai antara jam kedua dan ketiga, kita sudah mulai mendapatkan BBM meskipun mulai sedikit, tapi semakin lama, semakin tingkat panasnya tinggi, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi sampai pada terakhir akan turun lagi. Nah, untuk 20 kg plastik yang kita proses itu akan mendapatkan antara 16 sampai 17 liter BBM solar dan kurang lebih setengah liter BBM premium. Mesin yang kita gunakan itu sudah standar dari BRIN karena mesin itu sudah dibuat oleh BRIN dan diberikan kepada kita. Mesin ini sudah menggunakan teknologi pemisahan gas dengan menentukan berat jenis gas, di mana gas yang berat akan menjadi solar yang paling pekat. Gas yang lebih ringan akan menjadi solar yang lebih jernih. Kemudian gas yang paling ringan terakhir akan menjadi premium. Jadi ini adalah satu proses destilasi sehingga kita mendapatkan gas-gas tersebut yang kita dinginkan supaya mencair menjadi bahan bakar cair, solar dan premium. Dan teknologi ini sebenarnya tidak terlalu susah untuk dilakukan sehingga kami bisa membuat sendiri mesin
yang kita namakan Pirojet dengan mengadopsi teknis pemisahan antara gas berat dan gas ringan, sehingga kita bisa memilahkan antara hasil yang didapat adalah solar atau premium. Kuncinya salah satu yang paling utama adalah menjaga suhu. Ketika kita mendapatkan suhu yang tepat, hasilnya akan maksimal. Tetapi kalau misalkan suhunya terlalu berlebihan atau suhunya terlalu rendah, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Hasil BBM dari plastik dan oli bekas ini digunakan kembali untuk membantu operasional mesin-mesin pengolah di TPS. Sehingga mereka tidak perlu keluar biaya membeli BBM di pasaran. TPS ini juga memberi dampak ekonomi dengan memperkerjakan 15 mitra pemulung, serta membuat sisa sampah plastik tak terjual di bank sampah kembali mentah dan memiliki nilai guna. Kita ini mempekerjakan ada 15 orang pemulung. Jadi itu ada yang jadi operator, dan pemulung itu penghasilan dari mana? Dari sampah yang dia pulung itu kita bayar gitu loh. Jadi keuntungannya selain mengurangi sampah yang di TPS tadi, kita juga dan mereka juga dapat untung, dapat penghasilan gitu ya. Saya punya cita ini bisa menjadi satu tempat yang bermanfaat semua warga gitu. Makanya saya ada kegiatan perahu terus jadi ada kegiatan UMKM. Ini jadi sebagai ekowisata gitu. Jadi selain buat edukasi warga mengenai sampah, mengenai lingkungan juga. Herman menilai teknologi mesin pirolisis ini dapat menekan volume sampah di Indonesia. Pengolahan sampah ini dinilai cukup efisien hingga mampu mengurangi sampah yang sudah jadi permasalahan besar. Dengan bahan baku dan bahan bakar yang tidak pasti, produk yang dihasilkan harus diproses dengan baik agar tidak menjadi produk gagal. Kontrol pada saat proses produksi menjadi kunci berhasilnya proses pengelolaan ini. Dengan teknologi menggunakan bahan material untuk menjadikan BBM solar ini didapat dari plastik. Nah, inilah sampah di Indonesia ini itu hampir 30% itu adalah plastik. Dari 30% plastik ini yang bisa kita pergunakan sekitar 15%-nya. Artinya dengan menggunakan 15% bahan-bahan plastik yang ada di sampah di Indonesia, otomatis akan mengurangi 15% sampah yang akan terbentuk. Jadi ini memang akan mengurangi jumlah sampah yang akan masuk ke tempat pembuangan sampah. Tantangan utama adalah kita harus selalu menyediakan bahan baku. Bahan baku selalu ada. Yang kedua, tantangannya adalah kesiapan kita atas bahan bakar untuk melakukan proses. Yang ketiga, kontrol atas hasil. Apakah itu dari panas ataupun dari material yang kita masukkan. Karena hasil yang kita dapatkan ini apabila kita tidak melakukan dengan benar, BBM solar yang akan dihasilkan itu akan membeku dan tidak bisa dipakai untuk mesin. Tantangan pertama itu. Yang kedua adalah tantangan bagaimana kita bisa mengajak teman-teman dari beberapa TPS yang lain untuk melakukan proses seperti yang kita lakukan. Kita mencoba untuk edukasi kepada mereka dengan membuat mesin yang sederhana seperti yang kami buat, sehingga teman-teman itu ikut serta dalam mengurangi jumlah sampah plastik yang akan dibuang ke Bantar Gebang. Meski menemui beberapa kendala dalam mengelola TPS ini, pihak TPS berharap inovasi mandiri dari warga Jatisari ini menjadi bukti nyata bagi mengurangi sampah plastik sekaligus mewujudkan zero waste bukan lagi angan-angan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rifda Mutia, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.